Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas termodinamika F. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang persamaan Maxwell dan hubungan TdS. Nah, untuk pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Prasetyo Agung Nugroho, NIM 205090707111017. Nah, untuk PPT persamaan Maxwell dan hubungan TdS ini kita berangkat dari potensial termodinamika, di mana diferensial fungsi Helmholtz atau ditunjukkan dengan huruf F dan Gibbs huruf G pada suatu sistem PVT tertutup. Itu untuk F adalah U dikurangi TS, di mana untuk diferensialnya adalah dF sama dengan du dikurangi TdS dikurangi SdT. Nah, untuk fungsi Gibbs yaitu U dikurangi TS ditambah P dikali V. Nah, untuk diferensialnya itu dG sama dengan du min TdS minus SdT ditambah P dV dan ditambah dengan VdP. Nah, karena du itu sama dengan TdS dikurangi PdV, maka untuk diferensial yang kita dapatkan pada fungsi Helmholtz dan Gibbs ini bisa du ini bisa disubstitusikan ke dalam kedua persamaan tersebut menjadi untuk diferensial fungsi Helmholtz-nya yaitu df itu sama dengan negatif SdT dikurangi PdV, dan untuk fungsi Gibbs-nya itu minus SdT ditambah dengan VdP. Nah, hasilnya berangkat dari entalpi yaitu dH sama dengan TdS ditambah VdP, yaitu rumus dari entalpi. Nah, dengan meninjau bahwa U itu sama dengan USV, F yaitu fungsi Helmholtz yaitu F TV, G fungsi Gibbs yaitu G TP, dan H yaitu entalpi sama dengan HSP, maka kita mendapatkan beberapa bentuk persamaan, yaitu bahwa do U per do S itu do U per do S V itu adalah T, dan do U per do V S adalah minus P. Nah, untuk do F per do T V sama dengan minus S, do F per do VT sama dengan minus P, do G per do T P sama dengan minus S, do G per do PT sama dengan V, do H per do S itu do H per do SP itu sama dengan T, dan do H per do PS itu sama dengan V. Nah, persamaan-persamaan yang kita dapatkan sebelumnya itu tampak seperti medan listrik E yang berasal dari potensial listrik P, di mana EX itu medan listrik E pada sumbu X itu sebanding dengan negatif do P per do X, EY itu sama dengan minus dari do P per do Y, dan EZ atau medan listrik E pada sumbu Z itu sebanding dengan minus do P per do Z. Nah, berangkat dari hal tersebut, di sini muncul analogi T, S, V, dan P sebagai medan, dan untuk U, F, G, dan H itu adalah dianalogikan sebagai potensial. Nah, oleh karena itu, keempat besaran terakhir ini yaitu U, F, G, dan H seringkali disebut sebagai potensial termodinamika, meskipun pada kenyataannya yang lebih sering disebut sebagai potensial termodinamika yaitu besaran F dan G, yaitu fungsi Helmholtz dan fungsi Gibbs. Nah, selanjutnya apabila fungsi Helmholtz yaitu F diketahui sebagai fungsi dari T dan V yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu P sama dengan
dari persamaan sebelumnya ini dikaitkan dengan persamaan dari medan listrik E yang berasal dari potensial listrik I, sehingga didapatkan P sama dengan minus do F per do VT, dan S yaitu minus do F per do T V. Nah, karena persamaan U itu sebanding dengan F ditambah TS, maka S kita bisa mensubstitusikan nilai S ini dari persamaan S yang di sini. Jadi persamaan U itu sama dengan F dikurangi T dikali do F per do T V. Nah, sehingga dari persamaan ini variabel-variabel lainnya pada persamaan ini dapat diketahui dengan menggunakan analogi dari fungsinya. Oke, selanjutnya saya Nur Safa Salsabila dengan NIM 205090707111 akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya, di mana di sini didapatkan juga variabel lainnya, yaitu jika G diketahui sebagai fungsi T dan P, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Ada V, S, dan H. Kemudian masuk pada hubungan Maxwell. Nah, dari pembahasan sebelumnya diperoleh hubungan-hubungan sebagai berikut. Yang pertama itu ada DU sama dengan TDS min PDV, itu merupakan persamaan dari energi dalam. Kemudian ada DH sama dengan TDS plus VDP, itu merupakan persamaan dari entalpi. Dan yang ketiga ada DF sama dengan min SDT min PDV. Nah, ini merupakan hubungan dari Helmholtz. Nah, lalu ada DG sama dengan min SDT plus VDP, itu merupakan persamaan dari Gibbs. Nah, kemudian keempat besaran tersebut, yaitu U, H, F, dan G, merupakan fungsi koordinat. Maka keempat diferensial totalnya dari persamaan di atas merupakan diferensial eksak, karena diferensial eksak ini harus memenuhi syarat Euler. Apabila syarat Euler kita terapkan pada diferensial total di atas, maka akan didapatkan hubungan diferensial parsial sebagai berikut. Nah, yang nomor 1 sampai 4 ini merupakan hubungan diferensial parsial. Dari keempat hubungan di atas dikenal sebagai hubungan Maxwell dengan menggunakan hubungan rantai. Hubungan rantainya sebagai berikut, yang ada sama dengan min 1 dan sama dengan 1 di sini. Kemudian apabila antara X, Y, Z, dan A mempunyai hubungan bahwa setiap besaran boleh dianggap sebagai fungsi setiap dua besaran lainnya, maka akan berlaku hubungan atau persamaan sebagai berikut, yang sama dengan plus 1. Halo, perkenalkan, nama saya Rafael Ferran Sregar dengan NIM 2050907071111012. Sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan TDS pada termodinamika. Persamaan TDS ini sendiri ada 3 persamaan. Yang pertama saya akan menjelaskan, itu berhubungan dengan hukum pertama termodinamika, di mana kenaikan energi internal dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah energi panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi dengan kerja dan dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Nah, jadi ada beberapa persamaan penting dalam dunia termodinamika ini. Persamaan itu sudah saya bilang tadi, persamaan TDS, hubungan-hubungan umum itu CV, CP, K, dan beta dengan dua hubungan energi dalam. Jadi total
persamaan itu ada 7 persamaan. Saya akan menjelaskan tentang persamaan TDS yang pertama, di mana TDS sama dengan CV dikali diferensial T ditambah T do P per do T kali V per diferensial V. Nah, fungsi dari T dan F ini nanti diturunkan di mana S sama dengan STV untuk proses infinitesimal dan reversible, berarti bisa bolak-balik. Nanti ini bakal diturunin DS-nya, diferensial S-nya ini itu do S per do T kali V diferensial T ditambah do S per do V kali T diferensial V. Kemudian diturunkan itu menjadi TDS sama dengan T do S per do T kali V diferensial T ditambah T do S per do V dikali T per DF kali diferensial V. Ini mirip ya, cuman kayak ditambahin T nya gitu. Nah, kan kita sudah tahu CV nya ini C itu kan rumusnya Q per T ya, kalor per waktu. Jadi do Q per do T kali V. Nah, untuk proses reversible-nya atau bolak-baliknya itu bisa diferensial kalor dikali sama dengan T diferensial S, maka do Q per do T kali V yang merupakan CV ini yang di atas tadi itu sama dengan T do S per do T kali V. Nah, jadi persamaan yang di atas ini, yang TDS ini, itu kita bisa kayak substitusikan gitu sama dengan kita substitusikan jadi kayak CV kali diferensial T ditambah T do S per do V kali T diferensial V. Dengan hubungannya dengan kalau kita kaitkan dengan Maxwell, kan kita sudah dapat tadi ya S per V-nya kan S per VT. Nah, Maxwell itu do P per do T kali V sama dengan do S per do V kali T. Nah, jadi konklusi atau kesimpulannya itu didapatkan persamaan TDS yang pertama yaitu CV dikali diferensial T ditambah T do P per do T kali V per diferensial V. Nah, untuk pembahasannya itu persamaan TDS ini dapat diringkas lagi jadi CV per diferensial T ditambah tadi kan ini kan persamaan TDS-nya kan. Nah, itu dapat dituliskan sebagai TDS CV per diferensial T ditambah T kali beta per K kali D diferensial V. Nah, jadi ini T do P per do T kali V ini bisa diubah menjadi ini. Dalam persamaan ini, CV diferensial T itu sama dengan DU atau diferensial U untuk sistem ideal. Nah, jadi secara umum tuh bisa di replace atau digantikan keberadaan CV per diferensial T ini. Jadi CV per diferensial T sama dengan do U per do T dikali V diferensial T. Nah, dari persamaan ini dapat dihitung kalor untuk proses isotherm reversible dan proses isochor reversible. Nah, untuk proses reversible kan isotherm nih bergantung dengan ini ya, kalor gitu kan. Berarti diferensial Q tambah T diferensial S sama dengan T diferensial S sehingga T diferensial S itu sama dengan CV diferensial T ditambah seperti yang di atas tadi T beta per K dikali diferensial V menjadi ini diferensial Q-nya. Jadi kayak tinggal diganti gitu. Nah, kalau isotherm kan T-nya tetap ya. Jadi diferensial T-nya itu 0. Jadi persamaannya itu diferensial Q per T sama dengan T beta per K diferensial V itu, dan untuk proses isothermnya itu QT sama dengan T integral FI beta per K diferensial V, dan untuk isochornya itu dQV sama dengan CV diferensial T dimana QV-nya ini bisa diubah lagi menjadi integral FI. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses persamaan dari TDS yang pertama ini. Nah, untuk yang poin ke D, jadi untuk proses isentrop
ataupun yang kita sebut sebagai proses entropi tetap ini memiliki sifat dengan S yang konstan. Maka untuk itu nilai diferensial S itu sama dengan bernilai 0. Sehingga untuk nilai 0 itu sendiri merupakan hasil dari persamaan CV dari diferensial T, lalu kita tambahkan T kali beta dibagi K diferensial V, atau juga bisa dengan persamaan CV kalikan diferensial T sama dengan T kali beta per K, lalu diferensial V. Nah, berikutnya bila kita lakukan integrasi pada persamaan tersebut, maka kita akan memperoleh nilai integral, yakni integral I hingga F dari CV kalikan diferensial T, yang sama dengan integral I hingga F T dikali beta per K, lalu diferensial dari V. Jadi ini merupakan dari persamaan ini kita integralkan, lalu kita akan mendapatkan persamaan integral tersebut. Lalu kemudian untuk prosesnya, jika prosesnya ini kita lakukan sebagai non-reversible atau bisa dikatakan tidak reversible atau irreversible, maka didapat persamaan yakni TDS ini akan lebih besar sama dengan daripada CV diferensial T, lalu kita tambahkan T del parsial P dibagi T V diferensial V. Nah, itu merupakan pembahasan terakhir dari persamaan TDS yang pertama. Nah, jadi ini merupakan persamaan TDS yang pertama. Lalu ini merupakan pembahasan-pembahasannya dari poin A, B, C, hingga D lalu E. Nah, yang berikutnya kita lanjut ke persamaan TDS kedua, di mana untuk poin A, persamaan TDS ini memiliki TDS sama dengan CP diferensial T dikurangi dengan T dikali del parsial V dibagi del parsial T, P lalu diferensial P. Nah, persamaan ini juga dapat dituliskan sebagai TDS sama dengan CP diferensial T, kita kurangi dengan TV lalu kalikan beta diferensial V. Nah, dengan cara yang sama seperti pada persamaan TDS pertama, maka kita akan mendapatkan kalor pada proses isotermal, isobar, maupun isoentrop sebagai berikut. Nah, untuk persamaan-persamaannya kita bisa lihat di bagian sini. Jadi untuk kalor persamaan isotermal adalah Qt ataupun kalor isotermal sama dengan minus dari integral I hingga F, lalu ini merupakan integral I hingga F T, kita kalikan V, kita kalikan beta, lalu diferensial P. Nah, untuk proses isobarnya sendiri, kalor dari proses isobar ini memiliki persamaan QB atau kalor isobar sama dengan integral I hingga F, lalu ini merupakan integral dari CP diferensial T. Nah, untuk kalor proses isentrop sendiri, ini memiliki persamaan QS atau kalor isentrop sama dengan integral dari I hingga F CP diferensial T, lalu sama dengan integral dari T del parsial V dibagi del parsial T, P diferensial P. Nah, untuk pembahasannya sendiri, yang pertama, jadi persamaan yang tadi kita bahas di atas, nah, ini merupakan persamaan yang bisa kita tulis juga sebagai di bawah ini, yaitu TDS sama dengan CP diferensial T dikurangi dengan TV dikalikan beta lalu diferensial P. Nah, dengan cara yang sama seperti pada persamaan TDS pertama, maka kita juga dapat mendapatkan kalau proses seperti yang di atas ini. Jadi dengan ini merupakan pembahasan lebih lanjutnya. Kemudian integrasinya tersebut baru dapat diselesaikan apabila CP-nya ini dan persamaan keadaan FPVT ini sama dengan 0. Nah, berikutnya ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya untuk pembahasan lebih lanjutnya. Saya Kitut Ari Pegatariana dengan NIM 2050907111016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai persamaan TDS ketiga. Persamaan TDS dapat ditulis sebagai CP dikali dot T per dot V. V diferensial V ditambah CV dikali dot T per dot P, V diferensial P.
di mana persamaan ini dapat disederhanakan menjadi CP dibagi beta dikali V diferensial V, ditambah CV dikali K per beta diferensial P. Dari persamaan TDS sama dengan CV diferensial T ditambah T dikali do P per do T V diferensial V, dan diferensial T sama dengan do T per do P. V diferensial P ditambah do T per do V, P diferensial V, maka persamaan TDS dapat ditulis ulang menjadi TDS sama dengan CV dikali do T per do P, V diferensial P ditambah kurung tegak CV dikali do T per do V, P ditambah T dikali do P per do T V diferensial V. Dengan persamaan CV dikurang CV sama dengan T dikali do P per do T V dikali CV do T P, didapat T dikali do P per do T V sebanding nilainya dengan CP dikurang CV dibagi dalam kurung CV per do V per do T V akan sama dengan dalam kurung CP dikurang CV dikali do T per do V V. Sehingga persamaan TDS-nya dapat ditulis CV dikali do T per do P V diferensial P ditambah kurung tegak CV dikali do T per do V P ditambah CV dikali do T per do V P dikurang CV dikali do T per do V P diferensial P. Persamaan ini dapat disederhanakan dan dibuktikan menjadi TDS sama dengan CV dikali do T per do P V diferensial P ditambah CP dikali do T per do V P diferensial V. Dari penjelasan mengenai persamaan TDS ketiga, dapat diketahui pada proses isobar, integral dari TDS sama dengan nilai Kp, di mana nilai Kp ini sama dengan integral Cp dikali do T per do V P diferensial V, yang sama dengan integral dari Cp dibagi beta V terhadap diferensial V dari F sampai I, yang mana integral ini dapat disederhanakan lagi menjadi integral Cp terhadap diferensial V dari F sampai I. Untuk proses isokorik, integral TDS akan bernilai sama dengan nilai Kv yang sama dengan nilai integral Cv dikali do T per do P V diferensial P, sama dengan nilai integral CV K per beta terhadap diferensial P dari F sampai I, yang mana integral ini dapat disederhanakan lagi menjadi integral CV dari F sampai I. Baik, mungkin untuk pemaparan presentasinya sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.